Halo teman-teman SMK Tata Busana, kali ini kita akan mempelajari menggambar bagian anatomi tubuh manusia yang paling menarik, yaitu wajah. Menggambar wajah dengan proporsi yang baik dan ideal dapat menambah nilai estetika pada desain ilustrasi fashion. Langsung saja kita simak bagaimana sih cara menggambar wajah yang baik dan benar. Jangan lupa siapkan alat dan bahan desain seperti kertas, pensil, dan penghapus. Perlu diingat ya teman-teman, setiap desainer atau seniman memiliki proporsi rasio dan cara mereka tersendiri dalam menggambar wajah. Tapi secara umum hasil yang diperoleh kurang lebih akan sama. Yang pertama, kita akan menggambar wajah pria. Sketsa wajah pria ideal memiliki karakteristik yang maskulin seperti alis yang lebih tebal dan turun, mata yang lebih tajam, hidung yang menonjol, bibir dengan goresan tipis, garis tulang pipi, rahang, dan dagu yang lebih kaku. Oke, langkah pertama gambar lingkaran, gambar garis dagu dengan jarak setengah diameter lingkaran. Lalu hubungkan garis pipi, rahang, dan dagu. Lalu gambar garis vertikal di tengah dan hapus garis yang tidak dibutuhkan. Kemudian bagi dengan garis horizontal menjadi dua bagian untuk garis mata. Lalu bagi dua untuk garis hidung, bagi dua lagi untuk bagian bibir. Ulangi langkah tersebut pada bagian atas. Pada garis mata, bagi menjadi 5 bagian rata sama lebar untuk menggambar mata. Lalu gambar bentuk mata pada bagian yang telah ditandai. Kemudian bagian alis gambar dengan bentuk alis tebal yang agak lurus dan lebih turun ke mata. Pada bagian hidung gambar dengan batas garis luar mata, gambar sedikit lebih naik dari garis hidung untuk panjang hidung yang sedang. Lalu hubungkan garis tulang hidung. Untuk menggambar bagian bibir dengan batas garis tengah mata, lalu turun pada garis bibir. Gambar segitiga untuk bagian atas bibir, lalu garis mulut, dan bagian bawah bibir. Untuk bagian rambut, mulai pada bagian pelipis, bagian rambut berada sedikit naik di tengah kedua garis di kepala. Bagian dahi berbentuk sedikit bersudut. Lalu, mulai bentuk rambut yang sesuai dengan gaya rambut saat ini. Kemudian gambar telinga pada batas garis mata sampai hidung. Gambar bagian tulang pipi, rahang, dan dagu dengan sudut yang lebih kaku dan menonjol untuk memberikan kesan kuat. Kemudian gambar bagian leher sedikit lebih lebar untuk kesan maskulin. Dapat diberi detail dan shading pada bagian tulang pipi untuk mempertegas wajah. Kemudian pertebal garis-garis wajah dan beri shading di beberapa bagian wajah agar terlihat lebih maskulin. Selanjutnya kita akan menggambar proporsi wajah wanita. Wajah wanita memiliki karakteristik yang lebih lembut dengan bentuk alis lebih tipis dan melengkung, mata sedikit bulat dan lebar, hidung kurang menonjol, dan bibir yang sedikit lebih lebar dan mendetail, serta garis pipi, rahang, dan dagu yang lebih lembut dan lengkung. Pertama, gambar lingkaran, kemudian untuk garis dagu lebih naik dan sempit, karena umumnya wajah wanita lebih kecil dari pria. Hubungkan garis pipi, rahang, dan dagu dengan garis yang lengkung, tidak bersudut untuk memberikan kesan lembut. Bagi kepala dengan garis vertikal dan horizontal di tengah kepala. Bagi menjadi 2, kemudian bagi menjadi 2 lagi. Lakukan hal yang sama pada wajah bagian atas. Kemudian bagi menjadi 5 bagian sama lebar pada garis mata dan gambar bagian mata. Lalu gambar bagian alis lebih tipis dengan bentuk yang melengkung. Kemudian gambar bagian hidung dengan batas garis luar mata sedikit naik dari garis hidung untuk panjang hidung yang sedang dan hubungkan garis tulang hidung. Pada bagian mulut,
Beri garis penanda di tengah mata, turun ke garis bibir, lalu gambar garis segitiga kecil. Mulai gambar bagian atas bibir, bagian garis mulut, pinggir bibir, dan hubungkan semua garis untuk membentuk bibir. Kemudian gambar telinga pada di antara garis mata dan hidung. Untuk gambar rambut di atas batas garis rambut. Rambut wanita digambarkan dengan goresan yang lebih halus dan lembut, dengan bentuk dahi yang lebih bulat, kemudian gambar gaya rambut yang diinginkan. Kemudian gambar bagian leher dengan garis yang lebih sempit. Untuk langkah akhir, beri shading pada detail wajah agar terkesan lebih lembut. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan cara menggambar proporsi wajah dalam desain fashion? Tentunya sudah paham dong berkat pembelajaran menarik dari Sentino. Kalau begitu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jumpa di video selanjutnya. Buka bukunya pada halaman 23 untuk materi tugas anatomi wajah. Alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini, yang pertama tentunya ada pensil, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada drawing pen, yang keempat ada penggaris, dan kelima yang paling penting yaitu buku tugas siswa dasar desain dari Sentino. Kita akan menggambar anatomi wajah kali ini. Pertama, buat dulu garis vertikal di tengah kotak. Ini 16,5 jadinya 8,25. Atur juga batas ujung kepala sampai ujung dagu. Untuk lebar kepalanya, karena tinggi kepalanya 20, maka dikalikan 2 hasilnya 40, lalu dibagi 3 menjadi hasilnya 13,3. Setelah kita buat kotak seperti ini, kita bagi 3 untuk membuat oval kepala. Kita bagi 3 saja, langsung 20 dibagi 3 kurang lebih hasilnya 6 cm lebih. Dibuat garis horizontalnya. Lalu langsung kita saja buat oval kepalanya. Untuk bagian kepala atas dapat dibuat lebih membulat. Untuk barisan pertama tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu tebal atau pensilnya ditekan karena itu akan merusak kertas. Lalu turun ke bagian pipi dan dagu. Karena bentuk wajah akan dibuat bentuknya oval, kita buat dagunya sedikit meruncing. Garis yang dibuat bisa diubah dan dirapikan. Jangan lupa untuk memastikan bagian kiri dan kanan wajah agar simetris, agar bentuk wajah lebih proporsional dan tampak lebih menarik. Ketika hasilnya sudah cukup puas, kita dapat lanjutkan langkah selanjutnya. Kita akan membuat garis mata. Untuk letak mata dibagi 2 pada tinggi kepala. 20 dibagi 2 menjadi 10.
Untuk posisi mata kita bagi menjadi lebar kepala dibagi menjadi 5 bagian. Langsung kita gambar untuk bagian matanya. Kita gambar dulu untuk bagian garis luar matanya, lalu ke kelopaknya. Untuk bagian iris mata bisa dibuat yaitu sepertiga lebar dari bagian mata. Untuk bagian iris mata yang bagian luar ini bisa diarsir dengan warna yang lebih gelap. Di bagian bulatan kecil ini bisa diarsir dengan warna yang lebih gelap lagi, dan sisakan warna putih. Untuk bulatan ini dapat diarsir dengan warna yang lebih gelap, menyisakan warna putih sebagai efek pantulan cahaya. Setelah dirasa cukup puas, lanjutkan ke area kelopak mata. Ingat ya teman-teman, untuk menggunakan arsiran yang halus, agar jika terjadi kesalahan, gambar dapat dihapus. Jika selesai, bisa ditambahkan bulu mata. Lalu selanjutnya bagian alis, dibuat dahulu garis sebagai bantuan pedoman untuk menggambar alis. Pastikan alis kanan dan kiri simetris, sama tingginya dan sama lebarnya. Jika sudah, bisa ditambahkan bulu-bulu alisnya. Perhatikan arah menggambar bulu alis. Untuk bagian selanjutnya kita akan menggambar hidung dan mulut. Untuk menggambar hidung dan mulut dibagi bagian kepala bagian bawah menjadi 5 bagian. Langsung kita bagi 10 dibagi 5 menjadi 2.
Untuk lebar hidung sejajar dengan garis luar mata. Untuk menggambar hidung kita buat proporsi hidung terlebih dahulu, yaitu garis bantunya. Kita buat dulu yaitu bulatan di tengah. Lalu bulatan kecil di sebelahnya. Lalu kita mulai dari sambungan garisnya. Lalu kita buat lubang hidungnya. Lalu kita mulai menggambar batang hidungnya. Kita arsir-arsir terlebih dahulu saja. Perjelas untuk bagian lubang hidungnya. Garis bantu yang dibutuhkan bisa dihapus ya. Setelah terlihat bentuk hidungnya, kita dapat shading untuk menunjukkan gelap terang pada bagian wajah. Perlu diingat untuk menggambar hidung tidak diperlukan garis yang begitu tegas, karena itu akan merusak proporsi hidung itu sendiri. Setelah dirasa cukup puas, hapus bagian tengah hidung untuk menambahkan kesan highlight agar hidung tampak lebih mancung. Saya tambahkan shading juga pada area-area sebelumnya bagian mata. Lalu selanjutnya kita akan menggambar bagian bibirnya. Kita gambar pada bagian garis ini. Kita gambar dulu garis pembantu untuk membuat bibir. Gambar dulu bagian seperti hati, lalu oval dan oval. Tidak perlu terlalu tebal karena ini hanya sebagai garis pembantu untuk membuat bibir. Lebar bibir berada pada titik terluar pada garis iris mata. Lalu kita langsung hubungkan. Setelah sudah terlihat bentuk bibir, kita bisa rapikan. Lalu beri shading pada bibir. Pada bibir atas shading lebih gelap daripada bibir yang ada di bawah. Pertegas pada garis mulut untuk membedakan bibir atas dan bibir bawah. Rapikan anatomi wajah. Bagian wajah dapat diberi shading agar tampak lebih natural. Misalnya pada garis tulang pipi. Jika dagu terlalu lebar dapat diperkecil.
Yang terakhir kita akan menggambar telinga. Telinga ada pada batas garis mata sampai ke batas garis hidung. Dibuat terlebih dahulu garis lengkung pada telinga. Setiap cekungan harus diperhatikan. Perhatikan setiap lekukan pada kontur telinga agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Lalu perhatikan apakah bagian telinga kanan dan kiri sudah sama. Nah teman-teman, kira-kira begini hasil anatomi wajah. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.